Assalamualaikum, hai semuanya. Alhamdulillah bisa kembali share lagi untuk aktivitas dan kegiatan sehari-hari sebagai ibu rumah tangga di rumah yang sangat sederhana. Dan salam kenal dari aku buat teman-teman yang baru nemuin channel ini. Perkenalkan, aku Hamidah, aku seorang ibu rumah tangga dengan anak satu yang tinggal di Kalimantan Timur, tepatnya di Kutai Barat. Dan apa kabar juga untuk teman-teman semua? Semoga selalu diberikan kesehatan, selalu dalam keadaan yang baik-baik aja. Apa yang diinginkan, yang diharapkan, semua bisa terwujud dan tercapai. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, ini tuh awal video kali ini lebih berbeda sedikit ya teman-teman. Biasanya kan udah disambut dengan kegiatan rumah tangganya aku, beberes, bebersih, dan lain sebagainya, masak gitu kan. Tapi untuk video kali ini, untuk opening videonya ini sedikit berbeda dari video-video yang lain ya, yang sebelumnya, maksudnya video aku sebelumnya. Jadi di sini itu malam hari ya teman-teman, aku itu diajak sama Pak suami itu jalan-jalan gitu supaya nggak jenuh katanya kan. Jadi ini tuh dibawa makan sama Pak suami dan sama si Ralin juga. Nah, ini tuh kaminya itu mampir di suatu kedai kecil gitu ya teman-teman. Ini tuh baru sih di tempat aku, dianya ini baru buka, mungkin ada sekitar 1 bulanan kurang lebih mungkin ya. Ini tuh mau coba-coba, kata Pak suami, kita coba deh makan mie jebeu. Ini tuh namanya mie jebeu ya teman-teman, karena baru pertama kali ada di tempat aku si mie jebeu ini. Jadi akunya juga penasaran kan gimana rasanya, karena memang sebelumnya belum pernah makan mie jebeu ini, makanya ini tuh ya udah mampir deh di kedai ini. Dan habis makan-makan tadi ya alhamdulillah lumayan enak ya teman-teman, dan pedas juga, padahal level 1 aja, apalagi level yang ke atas itu kayaknya makin pedas banget ya kan. Dan untuk Ralin juga itu tuh pesannya cuman level 0 ya teman-teman, jadi nggak pedas, jadi rasanya itu asin manis gitu untuk Ralin. Nah terus Pak suami udah selesai tuh kan, habis makan mie jebeunya dia udah habis, terus dia minta dipesanin lagi si pangsit kuah tom yum gitu ya teman-teman, karena kan berhubung ini tuh cuacanya hujan ya, untungnya tuh pas begitu sampai ke tempatnya hujannya turun, jadi alhamdulillah nggak kehujanan gitu kan di jalan. Jadi makanya cocok banget hujan-hujan dingin makan mie yang pedas-pedas gini. Terus ditambah lagi Pak suami tadi nambah pesanan pangsit kuah tom yum ya kan, hangat-hangat gitu kuahnya, aduh enak banget deh ya teman-teman. Jadi ya udah stay aja gitu kan untuk makan di kedai ini. Dan ini tetap ya teman-teman, walaupun harinya hujan, minumnya itu tetap mesennya es gitu kan. Nggak tahu kenapa kalau setiap makannya itu di luar rumah kayak di warung kayak gini, pasti makannya minumnya itu selalu dengan air es yang berasa seperti ini. Jadi entah kenapa jarang banget minum walaupun hujan, pesen minuman itu yang hangat-hangat, pasti selalu ujung-ujungnya tetap es sih gitu kan di jadi sasaran. Bagaimana ya kan, nggak ngembang dengan baik ini badan karena minumannya malam-malam air es manis seperti ini. Nah ini lanjut ya teman-teman, jadi ini tuh aku lanjutin videonya di pagi harinya. Jadi juga waktu malam habis berpergian itu pulang aku nggak ganti pakaian, karena kan memang jalannya juga deket dan nggak lama kan malam itu. Jadi ya udah deh, males ganti pakaian, jadi ya udah aku pakai baju itu aja yang aku pakai buat jalan untuk tidur. Dan sampai ke paginya ini keadaannya belum mandi, jadi otomatis masih dengan menggunakan pakaian yang sama. Nah di sini pagi-pagi aku mau beres-beres dulu ya teman-teman untuk cucian piring aku yang udah aku cuci di kemarin sore. Jadi itu bisa dilihat banyak banget untuk cucian yang udah mulai kering. Soalnya kan waktu di video sebelumnya itu kan aku ada numpuk cucian ya teman-teman, dikarenakan kan airnya itu nggak ngalir di hari itu. Dan ternyata sampai hari berikutnya ini itu airnya belum ngalir sama sekali, malam hari pun juga nggak ngalir. Alhasil aku itu nyuciin semua tumpukan cucian piring aku yang kotor ini menggunakan air isi ulang gitu ya teman-teman, yang aku beli. Karena mau nggak mau kan, soalnya udah nggak tahan sama piring yang bener-bener menumpuk, yang banyak banget. Sampai-sampai itu di rak piring itu udah habis ya teman-teman, kayak gelas, kayak piring, dan juga persendokan itu udah habis. Jadinya ya mau nggak mau alhasil aku nyuciin semua piring kotor itu menggunakan air isi ulang aja.
Nah ini alhamdulillah udah pada kering untuk cuciannya. Jadi ya udah, ini aku susun kembali aja lagi ke dalam kerak piring maksudnya ya. Dan ini tuh nggak tahu kenapa juga sih ya teman-teman, airnya itu nggak ngalir selama ini. Ini tuh udah 2 hari 2 malam sama ini nggak ngalir airnya sama sekali, setetes pun nggak ada. Pemberitahuan pun juga nggak ada, kayak surat edaran ada kerusakan di mana itu juga nggak ada. Jadi bingung kan. Terus juga mau ngelapor, nelpon ke kantor PDAM-nya juga nggak punya nomor kontaknya. Jadi ya udah kayak pasrah aja deh dulu ini tuh. Dan juga ternyata ini tuh bukan di tempat aku aja ya teman-teman yang nggak ngalir. Ternyata ada beberapa rumah tetangga aku juga yang di dekat-dekat aku itu tuh sama nggak ngalir juga sama kayak aku. Jadi makanya aku pikir ya udah berarti memang ada kerusakan gitu kan, bukan bermasalah di aliran rumahnya aku aja, karena memang tetangga aku juga beberapa ada yang nggak ngalir. Nah ini tuh lanjut ya teman-teman, aku mau beres-beres dulu di bagian kompor, meja kompor. Terus tadi juga aku ada numpuk cucian piring lagi, cuman itu nggak langsung aku cuci karena memang untuk air isi ulangnya lagi kosong. Aku kan punya 3 galon gitu kan. Nah 3 galon itu udah kepake semua dengan berbagai aktivitas yang membutuhkan air, jadi udah kosong. Dan sebenarnya aku udah pesan sih, cuman belum datang. Makanya untuk cucian piring itu aku tunda aja dulu karena memang airnya nggak ada kan. Jadi ya udah di sini tuh aku berberes-beres aja dulu. Terus kalau ditanya mandinya gimana, alhamdulillah mandi itu masih ada alternatif lain ya teman-teman. Bukan tayamum loh ya, maksudnya alternatifnya. Mandinya itu ya tetap pakai air, nggak pakai tayamum. Itu mandinya pergi ke sungai. Kalau enggak aku tuh ikut sama di rumah keluarganya aku yang alhamdulillah dekat rumah juga. Dan alhamdulillahnya juga dia itu nggak kena mati gitu airnya, jadi tetap ngalir gitu kan airnya. Jadi ya terkadang aku tuh ikut mandi di situ ataupun juga aku mandinya ke sungai gitu ya teman-teman. Jadi ya alhamdulillah kalau untuk mandi masih bisa lah gitu, lari gitu ke sungai ataupun juga numpang gitu kan untuk mandinya. Oke lanjut ya teman-teman. Nah di sini setelah aku tadi berberes dan juga nyapu-nyapu di bagian dapur, ini aku lanjutin mau ngerapiin dulu si tempat tidurnya, si kasur kapuknya karena memang belum dirapiin. Terus tadi udah dirapiin juga, pokoknya seperti biasa disusun kembali untuk bantal guling. Dan juga ini tuh sebelum mau ngebersihin bagian lantai, aku mau lipatin dulu pakaian-pakaian yang ada beberapa numpuk gini ya teman-teman. Soalnya ini tuh sempat juga sih aku cuci pakaiannya Pak suami yang dipakai kerja bebikinan gitu. Ini tuh sempet aku cuci manual sebelum air itu nggak ngalir ya kan. Jadi alhamdulillahnya nggak sempat terendam lama di dalam air. Karena kalau udah airnya itu nggak ngalir seperti ini, terus nggak sempat dicuci pakaiannya Pak suami yang kotor ini, bakalan jadinya bau apek gitu kan, kayak bau apa ya, jadi kayak bau ini ya teman-teman, bau busuk gitu loh ya kan, kalau pakaian yang kelamaan direndam menggunakan air nggak dicuci-cuci. Tapi ini tuh alhamdulillahnya sempat banget aku cuci kan, jadi ya alhamdulillah nggak ada juga tuh tumpukan pakaian basah gitu di dalam kamar mandi. Kalau ditanya tumpukan pakaian kotor ya pasti ada lah ya teman-teman, apalagi airnya nggak ngalir gini pasti udah jangan ditanya, bakalan numpuk banget untuk pakaian kotor yang ada di dalam mesin cuci dan juga keranjang pakaian. Jadi nanti bakalan ekstra banget akunya ini ngerjain masalah cucian baju pas di saat nanti airnya ngalir ya teman-teman, karena udah numpuk banget pakaian kotornya aku itu. Nah oke lanjut ya teman-teman, ini udah selesai ngelipatnya, langsung aku masukin ke dalam lemari juga. Terus ini aku ngebersihin lantai kamar menggunakan vakum aja. Dan udah selesai juga. Jadi di sini aku lanjut mau masak ya teman-teman untuk makan aku sama Ralin di pagi ini. Dan ini tuh juga Ralinnya lagi nggak sekolah ya, jadi nggak aku turunin sekolah karena juga ya airnya nggak ada gitu kan, daripada repot sibuk juga paginya itu ya teman-teman. Aku tuh kayak gelabakan dikarenakan air yang nggak ada. Sebenarnya kan kayak kerjaan itu lebih apa ya, lebih nggak terlalu banyak kan, contohnya aja kayak nyuci piring kan nggak bisa ya karena airnya nggak ada. Cuman kayak apa ya, kayak pikiran itu jadi buntu gitu loh teman-teman, nggak bisa mikir gitu
karena air ini nih nggak hidup-hidup kan. Jadi alhasil ya udah aku bilangin sama Ralinnya nggak usah sekolah dulu deh ya, biar juga tuh nggak yang terlalu banyak tumpukan pakaian kotor juga gitu kan kalau misalnya dia sekolah. Jadi ya udah, alhamdulillahnya juga untungnya dianya mau gitu kan, nggak sekolah, libur dulu. Oke, lanjut ya teman-teman. Nah, di sini aku mau masak. Ini tuh aku masak simple aja, sesimpel-simpel mungkin. Karena juga mau pergi ke pasar, mau beli bahan-bahan kayak stok makanan juga percuma karena airnya ini tuh nggak ngalir kan, mau nyuci pakai apa gitu kalau mau beli ikan, mau beli ayam karena air nggak ada. Jadi ya udah, ini tuh makannya sesimpel mungkin. Ini aku masak mie ya teman-teman. Ini mie goreng, dan juga ini aku mau masak sarden, ikan sarden gitu kan. Alhamdulillah ada masih stok sarden. Jadi ya udah, ini aku masak ikan sarden aja sama mie goreng. Nah, kalau misalnya dibilang kenapa nggak beli aja kayak ayam atau ikan itu dan nyucinya pakai air galon. Jadi ya teman-teman, kalau aku itu nyuci ikan dan juga perayaman itu nggak bisa airnya sedikit, karena menurut aku nanti nggak bakalan bersih gitu kan. Jadi juga malah kerepotan sendirilah pokoknya ya teman-teman. Pokoknya repot lah intinya kalau air itu nggak ngalir, udah gitu aja deh. Jadi makanya itu nggak ke pasar dulu, ya udah makan seadanya aja dan masak apa yang masih bisa diolah dulu di rumah kan. Alhamdulillah kayak gini nih masih ada stok mie dan juga masih ada stok ikan sarden, ya udah itu aja dulu dimasak dan dikonsumsi untuk di hari ini. Nah, ini singkat cerita ya teman-teman, untuk sardennya udah aku masak. Pokoknya simple aja kayak biasa masak sarden pada umumnya, yang paling tersimpel, nggak usah diapa-apain gitu kan. Tinggal oseng bawang merah, bawang putih, langsung cemplungin aja tuh ikan sardennya, kasih air dikit, terus sama bumbu perasa, udah gitu aja. Terus juga untuk masak mie-nya seperti biasa ya teman-teman. Oh ya, itu kadang aku suka lucu sendiri ya sama si Ralin, minta masakin mie goreng. Kadang dia suka nyeletuk tuh ya teman-teman. Kan itu mie goreng ibu, kenapa masaknya nggak digoreng malah direbus? Kadang suka bingung juga sih ya, tapi ya masak mie tersimpel itu ya seperti ini kan, dengan air direbus, dicemplungin eminya, setelah masak lemah ya udah tinggal diangkat gitu, tinggal diberi bumbu, udah paling simpel gitu ya masak mie seperti itu ya teman-teman. Jadi terkadang tuh suka terdiam sendiri dan nggak bisa menjawab pertanyaan Ralin gitu ya kalau udah nanyanya itu seperti itu. Nah oke teman-teman, alhamdulillah ini tuh udah selesai semua masakan tersimpelnya aku di pagi ini. Jadi ini aku lanjut aja untuk makan sama si Ralin. Dan ini aku satu piring aja sama Ralin makannya, sambil aku suapin dianya dan sambil aku juga makan langsung jadi satu piring aja karena menghemat piring kotor lagi gitu kan. Nah oke, lanjut ya teman-teman. Jadi ini videonya mohon maaf loncat-loncat untuk video kali ini. Jadi ini tuh ya kegiatan randomnya aku aja lah ya, karena juga gabut, air yang nggak hidup-hidup ya kan. Terus ini di malam harinya, alhamdulillah Pak suami itu ngajak aku sama Ralin untuk makan di angkringan ya teman-teman. Jadi lumayan lah gitu kan, untuk menghemat aku juga numpuk-numpuk piring kotor, nggak masak gitu di rumah, malahan Pak suami ngajak makan di luar aja. Karena keadaan yang memang air nggak ngalir ya kan, jadi susah juga gitu mau ngapa-ngapain. Nah jadi di sini tuh malam harinya aku itu sama Pak suami sama Ralin lagi makan di angkringan gitu ya teman-teman. Dan ini tuh angkringannya terbuka, di lapangan terbuka, jadi makanya itu agak remang-remang juga. Dan ini cuman mengandalkan sinar lampu jalanan gitu kan. Jadi kalau teman-teman lihat ada lampu sorotan yang gede itu di depan, itu tuh adalah lampu jalanan. Jadi makanya ini videonya agak remang-remang, mohon dimaklumi aja ya teman-teman. Jadi di sini kami makan malam di angkringan aja, kayak makan sate-satean angkringan gitu, terus juga tambah nasi gitulah ya. Jadi di sini juga untuk nasinya sih aku satu piring aja berdua sama Ralin gitu, supaya langsung sekalian kenyang lah ya, makan sate-sate angkringan plus nasi gitu. Oke lah teman-teman, sampai di sini dulu untuk video sederhana kali ini. Dan buat teman-teman yang udah nonton dari awal hingga akhir, aku ucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa bantu support dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga lonceng notifikasi. Jika ada salah-salah kata dan perbuatan di video mohon dimaafkan. Semoga sedikit banyaknya video sederhana kali ini juga bisa menghibur, menginspirasi, dan memotivasi. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum, bye!